Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, kekuatan, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita masih pada pembahasan bab sabar, yaitu sekarang sampai di hadis yang ke-53 atau hadis yang terakhir di bab sabar, ya, atau hadis yang terakhir di bab sabar, yaitu hadis yang ke-53, ya. Saya akan bacakan dulu teks hadisnya, setelah itu saya akan jelaskan. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alullaha al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyufi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaihim. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai beliau, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, ya, di sebagian hari-hari beliau, allati laqiya fiha al-adu, yang mana pada hari-hari itu beliau bertemu dengan musuh beliau, yaitu orang-orang kafir. Intadhara, lalu beliau tidak langsung melakukan peperangan, hatta idza malatis syams, hingga ketika matahari itu sudah condong ke arah barat, qama fihim, maka Nabi pun berkhutbah di hadapan para sahabatnya seraya mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh-musuh kita. Was'alullaha, dan mohonlah kepada Allah al-afiyata, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, namun jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kita, fasbiru, maka hendaklah kalian bersabar. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuh, ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang-pedang. Ya, ini ikhwatul Islam a'azzakumullah, inti sari daripada hadis ini adalah perintah untuk bersabar. Ya, apatah lagi ketika kita berperang, berjihad, membela agama kita, ketika agama kita dihinakan, ketika dakwah dihalang-halangi, maka kita wajib membela agama kita. Maka kita menghadapi musuh-musuh yang membenci Islam, yang menghinakan Islam, ya,
yang menghalangi dakwah Islam, maka kita harus hadapi dengan jihad fisabilillah, sebagaimana yang Nabi lakukan dengan para sahabatnya menghadapi orang-orang kafir musyrik, ya, yang menghalangi dakwah Rasulullah, yang menyerang Nabi, yang ingin menghancurkan kota Nabi dan seterusnya. Maka Nabi pun menghadapinya dengan jihad fisabilillah, maka dengan penuh dengan penuh kesabaran. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika terjadi peperangan, cuma di sini disebutkan peperangan apa, yang penting terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu berperang melawan orang-orang kafir musyrik, ya, khususnya orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, ya. Maka Nabi memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Ya, begitulah seorang pemimpin, ya, baik pemimpin perang atau pemimpin di sebuah lembaga, di sebuah perkumpulan-perkumpulan keislaman, ya, lembaga-lembaga keislaman, maka seorang pemimpin itu harus memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, harus memberikan ujangan-ujangan, ya, memberikan ujangan-ujangan kepada mereka. Itulah fungsinya seorang pemimpin, ya, bagaimana dia mengarahkan anak-anak buahnya, bagaimana dia memberikan nasihat-nasihat, ya, agar dalam menjalankan tugasnya, tugas daripada anak-anak buahnya itu atau orang-orang yang dibawa ke pemimpinannya itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses. Ya, apatah lagi dalam peperangan. Ya, peperangan itu membutuhkan kesabaran yang kuat, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan keberanian, membutuhkan pengorbanan. Maka disinilah fungsinya pemimpin pasukan, pemimpin perang. Nah, dan ini bisa juga kita kiaskan, kita analogikan sama dengan para pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga keislaman, ya, atau bisa juga pada lembaga-lembaga secara umum tentunya, memberikan semacam motivasi-motivasi, support, ya, memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di bawahnya, agar tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, fungsi-fungsi yang mereka jalankan itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sosok pribadi yang selalu memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Apakah dalam peperangan, apakah dalam keadaan aman, tidak ada peperangan di situ, apakah dalam keadaan safar, apakah ketika beliau tidak safar atau mukim, ya, beliau senantiasa memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Tentu motivasi Nabi ini juga ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sahabat Nabi adalah merupakan umat Rasulullah, maka kita pun juga, meskipun kita bukan sahabat Nabi, tetapi kita juga termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini juga berlaku untuk kita. Ya, jadi hadis Nabi ini berlaku up to date. Ya, bukan cuma di zaman sahabat saja ketika ini keluarnya ini hadis dari beliau, tetapi ini berlaku ya untuk kita sampai hari kiamat. Tidak ada kadaluarsa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu jelas ya. Kemudian apa isi nasihat beliau kepada para sahabatnya ketika ingin berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan musuh-musuh Islam? Ya, ini bunyinya: Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai sekalian manusia, artinya wahai para sahabatku, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Artinya, sekalipun kita berada di sebuah tempat
peperangan, jangan kita berharap untuk bertemu dengan musuh. Ya, tetapi jika kita ditakdirkan untuk bertemu dengan musuh, bertemu dengan musuh artinya berhadap-hadapan, maka ketika itu kita janganlah lari, tapi kita harus hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, seraya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, itu jadi sekali lagi janganlah kita mengharap ingin berjumpa dengan musuh. Tentu kita ingin mengharapkan namanya kedamaian, perdamaian, keamanan, ketenangan, ya ketentraman, kesejahteraan, ya amannya sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kota, sebuah kampung dan seterusnya. Kita ingin mengharapkan kedamaian, tidak ada peperangan, tidak ada pergolakan dan seterusnya. Namun jika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan musuh, maka ketika itu tidak ada jalan lain melainkan kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya, jadi sekali lagi umat Islam adalah umat yang tidak menginginkan peperangan, yang tidak menginginkan adanya kerusakan-kerusakan dan seterusnya. Tetapi jika orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam itu mereka ingin menghalang-halangi Islam, ingin merendahkan Islam, ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka ketika itu tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin melainkan mereka harus menghadapinya ya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan penuh pengorbanan seraya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakinlah kalau kita menolong agama Allah, membela agama Allah dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dari musuh-musuh agama Islam, maka insya Allah kita akan dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Jadi, tolonglah agama Allah, bantulah agama Allah, sebarkanlah agama Allah, bela agama Allah dari para orang-orang yang ingin menghinakan agama Allah, yang ingin merusak agama Allah, yang ingin merendahkan kaum muslimin, maka bantulah kaum muslimin, bantulah agama Allah, sebarkanlah agama Allah, dakwahkanlah agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini janji Allah. Ya. Kapan datang pertolongan Allah kepada kita? Jika kita menolong agama Allah. Ya. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Yakin dan yakinlah, jika Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada kaum muslimin yang telah menolong agama Allah, maka insya Allah janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Allah senantiasa menepati janjinya. Kemudian setelah itu apa kata Nabi? Was'alullahal afiyata. Hendaklah kalian memohon keselamatan, ya, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang memberikan rasa aman, yang memberikan pertolongan, yang memberikan keselamatan di dunia ini lebih-lebih di akhirat, ya, dalam menghadapi musuh, atau keselamatan yang bukan dalam keadaan peperangan, dalam keadaan damai, aman dan seterusnya, maka itu semua keselamatan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita pernah untuk malas berdoa, untuk tidak ada semangat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ya bagaimanapun keadaan kita, dalam keadaan aman, dalam keadaan perang, dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, ya hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam peperangan. Kita ketahui bersama, ya kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi itu, jumlah kaum muslimin sangatlah sedikit. Ya, dalam perang Badar sedikit jumlahnya, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, itu jumlah kaum muslimin pada saat itu bersama Nabi jumlah mereka sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah pasukan dari orang-orang musyrik kafir Mekah pada saat itu. Tetapi kenapa kemenangan diraih oleh kaum muslimin?
oleh para nabi dan para sahabatnya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah. Senantiasa mereka menghambakan diri mereka kepada Allah, senantiasa mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, dan senantiasa mereka ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya doa itu adalah senjatanya orang beriman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Oleh karena itulah harus kita gunakan senjata ini. Ya, ini senjata yang tidak bisa dikalahkan karena langsung Allah SWT yang memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itulah maka hendaklah kita merasa diri kita adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya baik dalam keadaan susah, senang dan seterusnya. Kita adukan segala kelemahan kita kepada Allah, khususnya dalam persoalan-persoalan yang genting, persoalan-persoalan yang rawan, terlebih khusus lagi dalam keadaan peperangan ini. Maka keselamatan, keberhasilan, kesuksesan itu bersumber dari Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya, nasihatnya, faida laqitumuhum fasbiru. Namun apabila kalian bertemu dengan musuh, kalian tidak mengharapkan bertemu, tapi jika seandainya Allah takdirkan untuk bertemu dengan musuh, maka janganlah engkau lari. Janganlah engkau takut, ya, jangan engkau pesimis, ya, tetapi hendaklah engkau bersabar. Ya, bersabar bahwa ini merupakan takdir Allah, ya, tentu takdir Allah itulah yang terbaik, ya. Insya Allah kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka itu yang terbaik. Allah apatah lagi kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang komitmen dan konsisten terhadap Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Benar. Kalau kita lihat bagaimana perang Badar, jumlah kaum muslimin itu jauh sekali bedanya dengan jumlah orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah pada saat itu jumlahnya 1000 orang. Dengan pasukan kuda ada 100 orang. Untanya begitu banyak, ya, kemudian memiliki peralatan perang yang lengkap. Ya, sedangkan kaum muslimin pada saat itu jumlahnya cuma 313 orang. Ya, bedanya sampai 700 orang perbedaannya. Ya, bahkan yang berkuda cuma 2 orang. Ya, bahkan Nabi dan sahabatnya ketika itu tidak ada membawa pedang yang panjang, hanya pisau-pisau yang pendek saja. Tetapi kemenangan di tangan Rasulullah dan para sahabatnya. Jumlah yang sedikit tetapi mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Itu pada perang yang pertama terjadi dalam Islam. Itu perang namanya perang Badar, ya, perang Badar yang pertama kali terjadi dalam Islam, ya. Tetapi kemenangan ada pada Nabi dan para sahabat itu karena apa? Karena para sahabat Nabi, karena Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang senantiasa komitmen dan konsisten terhadap agama ini, sehingga ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah atas kesusahan-kesusahan, problema-problema yang mereka hadapi, maka Allah turunkan pertolongannya. Karena Allah berjanji, sebagai saya katakan, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Ini. Jadi sekali lagi, apatah lagi dalam peperangan ini pasti kita harus membutuhkan kesabaran. Ya, kalau kita tidak sabar, tentu kita akan kalah. Ya, apatah lagi dalam peperangan. Ya, di situ taruhannya nyawa kita bisa hilang. Tetapi yakinlah, orang yang membela agama Allah atau orang yang berjihad di jalan Allah karena lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya dia ditakdirkan meninggal dunia, maka insya Allah dia adalah mati syahid. Syahid itu tidak ada balasannya, kata Nabi, kecuali hanyalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jadi umat Islam sebenarnya kehidupannya apapun, ya, kalau dia mau bersabar, ya, maka disitulah akan Allah berikan pertolongannya. Ya, tapi harus bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah inda zonni abdi. Ya, sesungguhnya Allah itu tergantung dengan persambahan hambaku. Ya. Ana inda zonni abdi, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, saya tergantung dengan persangkaan hambaku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka Allah pun juga akan bersangka baik kepada kita.
Namun juga kalau kita bersangka buruk kepada Allah, ya, atau kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya, ya, atau berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun juga memberikan balasan kepada kita sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tatkala kita dihadapi segala persoalan-persoalan hidup, ya, problematika kehidupan yang pelik, yang sulit, ya, kita hadapi, maka hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah dan kita bersabar. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, tentu ini berat, ya, tapi ganjarannya, orang yang bersabar ganjarannya tidak terhingga. Iya. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang bersabar itu diberikan pahala atas mereka tanpa terhingga banyaknya. Ya, jadi sabar ini adalah sifat yang mana seseorang mendapatkan pahala yang tidak terhingga banyaknya. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Karena apa? Karena segala persoalan itu bisa berhasil, bisa mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala jika itu dilandasi dengan kesabaran. Ya. Oleh karena itulah, meskipun kita barangkali di Indonesia ini dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan peperangan, tetapi kesabaran ini butuh kita miliki. Kesabaran di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar agama, itu membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Kita harus bersabar, ya, bersabar di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, karena ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan itu harus diamalkan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah dalam Al-Qur'an, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, bersabar di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, ilmu-ilmu agama yang sudah kita pelajari. Yang ketiga adalah bersabar dalam menyebarkan dakwah, dalam menyampaikan dakwah. Ini juga butuhkan kesabaran, karena terkadang tatkala kita menyampaikan dakwah, menasihati orang, mengingatkan orang kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan, terkadang ada orang-orang yang tidak suka. Ya, ada saja orang tidak suka diajak kepada kebaikan, diingatkan kepada kebaikan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, terkadang ada saja orang-orang yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah. Karena di zaman Nabi pun juga demikian. Ya, padahal ini Nabi, tapi masih banyak juga orang di zaman itu yang menentang Nabi, yang tidak. Tetapi Nabi bersabar menghadapinya. Akhirnya Nabi pun mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang-pedang. Artinya surga itu diraih dengan berjihad fisabilillah. Artinya salah satu cara untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi adalah dengan cara kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, meskipun ini bukan satu-satunya cara, banyak cara-cara yang lain. Tapi kalau kita seandainya ditakdirkan oleh Allah harus berjihad, harus menghadapi musuh, apalagi kalau musuh itu menyerang negeri kita, menyerang kampung kita, maka ketika itu kita berkewajiban, khususnya yang laki-laki, untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, dan yakinlah bahwasanya jihad kita itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, ya, maka ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ditakdirkan syahid, meninggal dalam peperangan, dalam membela agama, dalam membela diri kita, keluarga kita, dan seterusnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, untuk meraih surga itu butuh perjuangan, ya. Ya. Kalau dia seorang mujahid, dia harus berjihad fisabilillah. Dia tidak boleh lari dari peperangan. Dia harus menghadapi, tentu dengan menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi dalam peperangan, perlu namanya persiapan-persiapan, dan seterusnya. Yang terpenting adalah jangan lari dari peperangan. Jangan takut, ya, terhadap musuh. Kita hanya takut kepada Allah. Tentu
juga dengan mempersiapkan bekal yang kita harus persiapan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di dunia ini kita harus berjuang dan berkorban. Ya, berjuang pikiran kita, tenaga kita, harta kita. Begitulah tabiat dunia ini. Ya, tidak ada yang orang yang hidupnya enak-enak terus. Ada namanya suka, duka, sehat, sakit, ada masalah, kemudian aman-aman saja. Kadang kita kaya, atau kadang kita miskin dan seterusnya. Maka ini semua membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Tapi insya Allah di balik perjuangan dan pengorbanan itu, selama kita ikhlas, sabar, mengikuti sunnah Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Wa mujriyas sahab, wahai Allah zat yang menurunkan, yang memperjalankan awan sehingga menurunkan hujan-hujan yang dibutuhkan oleh manusia. Wahazim ahzab, Allah zat yang menghancurkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam yang bersekongkol, yang berkonspirasi untuk menghancurkan Islam. Ya, begitulah orang-orang musyrik, mereka bersekongkol, mereka bersatu untuk menghancurkan agama Islam, untuk menghancurkan kaum muslimin, khususnya di zaman Rasulullah SAW pada saat itu. Iya, apa Nabi ketika Nabi sudah menyebutkan artinya bahwasanya Allah itu yang menurunkan kitab-kitab Allah, Allah itu yang memperlankan awan-awan sehingga turunnya hujan, Allah itu yang hanya Allah saja yang dapat menghancurkan musuh-musuh Islam. Bagaimanapun banyaknya, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka, dan berikanlah pertolongan kepada kami atas mereka. Ini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya janganlah pernah kita lupa untuk berdoa. Bagaimanapun keadaan kita, senang, suka, ya dalam keadaan perang atau dalam keadaan aman, kita senantiasa berdoa karena setiap saat kita butuh, bahkan setiap detik, bahkan setiap kedipan mata kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi-kondisi yang genting, kondisi peperangan, ya seperti juga sekarang ini di negeri kita biasa terjadi bencana-bencana alam, longsor, gempa bumi, tsunami, banjir dan seterusnya. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Dan jika kita ditakdirkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, maka kita berdoa juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Karena sekali lagi yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah ya, dari segi jumlah kita sedikit, misalnya dari segi persenjataan, peralatan perang kita sangatlah minim dibandingkan dengan milik orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tetapi kalau kita ya komitmen dan konsisten terhadap Islam ini, senantiasa kita mengadukan segala kekurangan, kelemahan kita kepada Allah, dan kita jadikan doa-doa kita sebagai senjata-senjata untuk menghadapi musuh-musuh kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, sebagaimana kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW, khususnya di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Ya, ada beberapa peperangan yang terjadi pada saat itu, tetapi akhirnya endingnya kemenangan di tangan Rasulullah dan para sahabat atau di tangan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah, yang senantiasa mengadukan segala persoalannya kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang taat dan komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada ikhwah sekalian, ya, kajian hadis ya tentang kesabaran. Sekali lagi, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, tapi hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan seraya mengharap pahala di sisi Allah, ya, hadapilah dengan penuh berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak akan pernah meninggalkan hambanya, selama hambanya itu menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan.
Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari kami, ataupun dari godaan setan yang terkutuk, atau hawa nafsu kami. Kami akhiri, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi sehingga terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, kami dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.